Pernah nggak kita melihat seorang perempuan tersenyum, terlihat tenang menjalani hari seperti biasa? Lalu kita berpikir, sepertinya hidupnya baik-baik saja. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dia simpan di balik senyumnya. Karena ada perempuan yang terbiasa mengatakan aku nggak apa-apa, bukan karena benar-benar tidak apa-apa, tapi karena dia sudah terbiasa menjadi kuat. Sejak kecil, banyak perempuan tanpa sadar belajar menjadi seseorang yang menyenangkan orang lain, belajar menjaga perasaan, belajar mengalah, belajar memahami, belajar menjadi anak yang baik, kemudian tumbuh dewasa, dan tuntutannya semakin banyak. Harus menjadi perempuan yang mandiri, harus punya pekerjaan, harus bisa mengurus keluarga, harus menjaga hubungan, harus terlihat baik, harus bisa mengatur semuanya. Dan terkadang di tengah semua kata harus itu, kita lupa bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya aku ini mau apa? Ada perempuan yang memilih menikah muda, ada yang memilih mengejar karir, ada yang ingin menjadi ibu, ada yang ingin membangun bisnis, ada yang memilih hidup sendiri untuk sementara, ada yang masih mencari arah, dan semuanya punya perjalanan masing-masing. Tapi anehnya, kita sering merasa perlu membandingkan. Ketika melihat teman sudah menikah, kita bertanya, kapan waktuku? Ketika melihat teman punya karir bagus, kita merasa tertinggal. Ketika melihat orang lain memiliki kehidupan yang terlihat sempurna, kita mulai mempertanyakan kehidupan sendiri. Padahal, kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita tidak pernah melihat perjuangan yang mereka sembunyikan. Begitu juga sebaliknya. Orang lain mungkin melihat hidup kita dan berpikir, enak ya hidupnya. Padahal, mereka tidak tahu berapa banyak malam yang kita lewati dengan air mata. Berapa banyak keputusan sulit yang pernah kita ambil. Berapa banyak hal yang harus kita lepaskan agar bisa sampai di titik hari ini. Mungkin ada perempuan yang hari ini sedang berjuang mempertahankan keluarganya. Ada yang sedang berusaha menjadi ibu yang baik. Ada yang sedang mengejar cita-cita setelah bertahun-tahun mengutamakan orang lain. Ada yang sedang memulai hidup dari nol. Ada juga yang sedang mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Dan mungkin ada yang hanya sedang berusaha menjalani hari tanpa terlalu banyak berpikir. Untuk semua perempuan itu, aku ingin mengatakan satu hal. Kamu tidak harus selalu kuat. Tidak apa-apa kalau suatu hari kamu lelah. Tidak apa-apa kalau kamu ingin menangis. Tidak apa-apa kalau kamu ingin tahu harus mengambil keputusan apa. Tidak apa-apa kalau perjalananmu berbeda dengan orang lain. Karena menjadi perempuan bukan berarti harus mampu melakukan semuanya sendiri. Ada masa ketika kita merasa bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh membutuhkan siapapun. Padahal, meminta bantuan juga bentuk keberanian. Mengatakan aku lelah juga bentuk kejujuran. Mengatakan aku tidak suka diperlakukan seperti itu adalah bentuk menghargai diri sendiri. Dan berkata tidak bukan berarti kita menjadi perempuan yang jahat. Kita hanya sedang belajar memiliki batas. Karena semakin dewasa, kita mulai memahami bahwa menjaga diri bukanlah sebuah bentuk keegoisan. Kita tidak bisa terus-menerus memberikan seluruh energi kita kepada orang lain. Sampai akhirnya
tidak ada lagi yang tersisa untuk diri sendiri. Dan mungkin salah satu perjalanan terpenting seorang perempuan adalah belajar memilih dirinya sendiri. Bukan berarti menjadi egois, bukan berarti berhenti peduli kepada keluarga, bukan berarti tidak membutuhkan orang lain, tetapi mulai memahami apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita tenang, apa yang sebenarnya kita inginkan, dan kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani. Karena ini hidup kita, bukan milik tetangga, bukan milik teman, bukan milik orang-orang yang selalu punya komentar tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Kita boleh mendengarkan nasihat, tapi pada akhirnya kita harus menjalani konsekuensi dari setiap keputusan. Perempuan juga berubah seiring waktu. Dulu, mungkin kita ingin dicintai oleh semua orang. Sekarang, kita hanya ingin dihargai oleh orang-orang yang benar-benar berarti. Dulu, kita takut sendirian. Sekarang, kita mulai menikmati waktu bersama sendiri-sendiri. Sekarang, kita mulai memahami, tidak semua orang harus mengerti kita. Dan itu tidak apa-apa. Karena kedewasaan bukan ketika semua orang menyukai kita. Kedewasaan adalah ketika kita tidak lagi kehilangan diri sendiri hanya demi membuat orang lain nyaman. Jadi untuk kamu, perempuan yang sedang mendengarkan cerita ini, kalau hari ini kamu merasa belum menjadi seperti yang kamu inginkan, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Kamu masih dalam perjalanan. Kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingat, hidup bukan perlombaan. Kalau hari ini kamu sedang lelah, beristirahatlah, bukan menyerah. Hanya memberi kesempatan kepada dirimu untuk bernafas. Dan kalau hari ini kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri, pelan-pelan, tidak perlu langsung sempurna. Mulailah dari hal sederhana, berani mengatakan tidak, berani memilih yang membuatmu tenang, berani meninggalkan sesuatu yang terus menyakitimu, dan berani berkata kepada diri sendiri, aku juga pantas untuk bahagia. Karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk menjadi perempuan yang kuat untuk semua orang, sampai lupa bahwa kita juga berhak menjadi perempuan yang bahagia untuk diri sendiri. Tidak harus sempurna, tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu tahu jawabannya. Cukup menjadi diri sendiri dan terus bertumbuh. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri ketika sedang sendirian. Apakah kita masih bisa berkata, aku bangga dengan diriku? Bukan karena hidup kita sempurna, tapi karena kita sudah melewati begitu banyak hal dan masih memilih untuk terus berjalan. Yang paling penting bukan bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri ketika sedang sendirian. Apakah kita masih bisa berkata, aku bangga dengan diriku? Bukan karena hidup kita sempurna, tapi karena kita sudah melewati begitu banyak hal dan masih memilih untuk terus berjalan. Untuk semua perempuan yang sedang berjuang, semoga suatu hari nanti kalian tidak hanya dikenal sebagai perempuan yang kuat, tetapi juga sebagai perempuan yang tahu bagaimana caranya mencintai diri sendiri. Karena kamu bukan hanya seorang yang harus kuat untuk orang lain,
kamu juga seseorang yang pantas diperjuangkan oleh dirimu sendiri. Ini cerita Dara. Yuk cerita dan berbagi sudut pandang.